Halo Sobat Samuel, buka rekening dana nasabahmu di Star Mobile sekarang juga. Untuk panduannya, tonton video ini sampai habis ya. Jangan lupa juga untuk download Star Mobile dengan kunjungi link di description box atau scan QR code di postingan media sosial kami. Pertama-tama, buka aplikasi Star Mobile. Kemudian, pilih menu register online. Isi alamat emailmu di kolom email dan isi kolom confirm email dengan email yang sama. Pastikan alamat emailmu aktif ya. Isi juga nomor handphonemu yang aktif dan terdaftar di bank di mana kamu memiliki rekeningmu. Kemudian, pilih opsi memiliki rekening bank yang sesuai dengan rekening bank yang kamu miliki. Setelah selesai, kamu dapat pilih lanjut. Setelah masuk halaman ini, akan ada email berisikan kode OTP yang masuk ke emailmu. Masukkan kode OTP tersebut ke kolom yang tersedia. Pastikan kembali kode yang dimasukkan sudah benar. Lalu pilih lanjut. Pada halaman selanjutnya, masukkan nomor iktp, nama lengkap yang sesuai dengan iktp-mu, dan NPWP. Oh iya, kamu dapat mengosongkan NPWP jika tidak memiliki NPWP ya Sobat Samuel. Jika sudah, pilih lanjut. Pada halaman ini, kamu diminta untuk mengisi sejumlah data pribadi seperti status kawin, jenis kelamin, tanggal bulan dan tahun lahir, nama ibu kandung, dan lainnya. Pastikan data yang kamu isi sudah benar ya. Jika sudah terisi semua, pilih lanjut. Pada halaman ini, isi alamat email darurat, agama, nomor telepon rumah, nama kontak darurat beserta nomornya, dan alamat domisili. Jika alamat domisili sama dengan iktp, cukup pilih sesuai domisili. Jika sudah terisi lengkap, pilih lanjut. Di halaman ini, masukkan data pekerjaan yang meliputi profesimu serta data-data lain yang diperlukan sesuai dengan profesimu. Setelah itu, pilih lanjut. Di sini, pilih kategori penghasilan kotor per tahunmu beserta sumber penghasilan tersebut. Setelahnya, pilih lanjut. Di halaman selanjutnya, baca syarat dan ketentuannya, kemudian centang semua checkbox, dan kemudian pilih lanjut. Masukkan nomor rekeningmu yang terdaftar di bank yang telah dipilih, kantor cabang tempatmu membuka rekening bankmu, dan nama pemilik rekening yang sesuai. Setelah dipastikan sudah benar, kamu dapat lanjut ke halaman selanjutnya. Isi profil risiko dan latar belakang investasi yang sesuai denganmu, lalu pilih tujuan investasimu. Jika sudah, lanjutkan ke halaman berikutnya. Di halaman ini, pilih alamat pengiriman surat yang kamu inginkan dan lanjut ke halaman berikutnya. Halaman terima kasih menandakan pengisian data pribadimu sudah selesai. Setelah itu, kamu dapat melanjutkan proses registrasi selanjutnya ke upload dokumen dengan memilih menu upload dokumen berwarna biru di bawah. Di sini, kamu akan mengunggah iktp-mu, selfie dengan iktp dan tanda tangan. Yang pertama, pilih foto iktp, buka akses kamera dan foto, lalu foto iktp-mu. Pastikan terlihat seluruhnya di kamera ya. Jika sudah, pilih pakai, kemudian akan muncul notifikasi, upload sukses, pilih close. Yang kedua, pilih selfie dengan iktp. Foto dirimu dengan pose memegang iktp seperti yang dicontohkan. Jika sudah, pilih pakai dan muncul notifikasi upload sukses, pilih close. Yang terakhir, pilih foto tanda tangan. Tulis tanda tanganmu di atas kertas putih, lalu foto. Pilih pakai. Jika sudah, akan muncul notifikasi upload sukses. Pilih close. Jika sudah ketiganya, akan muncul halaman terima kasih. Ini menandakan data-datamu sedang dalam proses verifikasi oleh CS kami. Proses verifikasi data sangat cepat loh, kurang dari 24 jam pada hari bursa. Setelah verifikasi selesai, kamu akan mendapatkan email yang berisikan client code dan password yang dapat kamu gunakan untuk login ke Star Mobile. Sampai di sini kamu bisa membuka akun Starmu, namun belum bisa digunakan untuk trading ya. Kamu juga akan mendapatkan email yang berisikan nomor rekening dana nasabahmu. Untuk bisa trading, kamu perlu fund-in terlebih dahulu ke rekening dana nasabahmu dengan jumlah berapapun yang kamu inginkan, karena tidak ada minimum fund-in. Setelah kamu melakukan fund-in, akan ada email masuk dari CS kami yang berisi pin trading yang dapat digunakan di Star. Sampai di sini, akun Starmu sudah siap digunakan untuk trading ya. Sampai di sini dulu ya Sobat Samuel. Untuk tutorial-tutorial lebih lanjut mengenai aplikasi Star, kamu dapat langsung subscribe channel YouTube kami, Samuel Sekuritas. Jangan lupa untuk download Star Mobile dari Samuel Sekuritas Indonesia, your lifelong investment partner.
Halo, Assalamualaikum. Selamat sore, rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu sekalian. Selamat bergabung di webinar kita, webinar Samuel Sekuritas. Kali ini kita kedatangan tamu dari Ali. Saya Fitra Faisal bersama co-host kita juga hari ini Daniel Mananta. Oh, bukan Daniel Mananta, tapi Daniel Wijaya. Halo, Halo sama-sama. Daniel, Halo, 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 bro. dan selamat datang Pak Faisal Nur, CEO Ali. Apa Sore, kabar Pak? Pak Fitra, Pak Daniel, Bapak Ibu semua. Masih semangat Pak Ali ya? Pak Ali, ya? Pak Faisal. Alhamdulillah, masih semangat. Alhamdulillah, semangat ya. Nama kita agak beririsan ya. Jadi saya dipanggil Fitra, Pak Faisal dipanggil Faisal. Tapi kalau disatuin jadi Fitra Faisal, ini nama saya sendiri. Ya, terima kasih kedatangannya Pak Faisal. Mungkin Sama-sama, Pak. pertama ya sebelum kita cicat ya, yang kita tahu bahwa Ali ini kan baru saja IPO. Nah, coba diceritain kira-kira perjalanan Ali sampai IPO dan mungkin ada yang bisa di-share ke kami, ke para peserta. Kira-kira 5 menit lah. Pak Faisal, silakan. Ya, terima kasih Pak Fitra, Pak Daniel, Bapak Ibu semua, Pak serta webinar malam sore ini. Saya ada siapin presentasi, Pak. Ada beberapa slide. Mungkin nanti dalam penyampaiannya nanti saya beberapa saya shortcut biar memenuhi target Pak Fitra tadi. Message-nya jangan lebih dari 5 menit tuh. Jadi eh, saya mesti menyesuaikan. Boleh, boleh. Dikit-dikit boleh, nggak apa-apa Nah, lah. Cincai, nggak? ya, Mas Kus nanti kalau bisa sharing materinya. Jadi Bapak Ibu saya kebetulan sore ini saya dari Samarinda. Jadi saya sejak hari Senin saya di ke kantor Samarinda terus saya ke site site saya yang site kita yang ada di Desa Embalut itu. Oke, Bapak Ibu semua, mungkin saya bisa mulai ya. Next slide Pak Mas Kus. Jadi kalau dari sisi kita tiga hal Pak, mengenai company overview, kemudian bisnis segmen, kemudian ada sedikit saya sharing mengenai operational financial highlight. Ya mungkin next Mas. Jadi company overview, Bapak Ibu, Ali Angkara Logistik Indonesia Tbk ini berdiri tahun 2019 ya. Setelah kita berdiri, kita mengakuisisi satu anak perusahaan MCT, maka Coal Terminal nanti kita lihat dari belakang. Kemudian kalau kita bicara dari sisi bisnis segmen, kita ada tiga, Bapak Ibu. Pertama itu coal barging, itu kita ada dua moda angkutan, ukuran angkutan tongkangnya. Yang pertama 180 feet, yang kedua adalah 300 feet. Kemudian ada proses kedua itu adalah kita ada loading unloading. Kemudian yang ketiga adalah kita ada floating unloading di eh, apa namanya Muara Berau, East Kalimantan. Kita didukung oleh per hari ini Bapak Ibu itu sudah 41 tax ya. 40 barges, 40 tongkang. Ya, mungkin dalam 2 minggu atau akhir bulan ini kita menjadi 42 tongkang karena sekarang dalam proses pengiriman dari Batam. Kemudian satu unit floating transfer unit plus satu intermediate stockpile yang ada di Desa Ambalut. Kemudian kalau kita dari sisi growth apa namanya volume yang kita angkut cukup signifikan Bapak Ibu itu CAGR 110% dengan EBITDA sampai dengan di tahun 2023 di sini angka unaudited ya Bapak Ibu ya itu sebesar 349 miliar atau 37% EBITDA marginnya. Kemudian kita didukung oleh profesional, Bapak Ibu, ini profesional yang sangat apa manajemen yang sangat profesional, sangat pengalaman baik di dunia batu bara, industri batu bara maupun dari sisi shippingnya. Next, Mas. Bapak Ibu ini visi misi dan juga our core values. I think kita bisa skip nanti di website kita juga ini udah ada gitu Bapak Ibu ya untuk menghemat waktu. Kemudian next slide. Nah ini ownership structure Bapak Ibu. Ali memiliki anak perusahaan Mahakam Coal Terminal. Ini pengelolaan jeti Bapak Ibu yang ada di Desa Embalut, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kecamatan Kabupaten uh, Kutai Kartanegara. Eh, di atas itu adalah para pemegang saham kami, Bapak Ibu, ada PT GAN, Solomed, Tur BLI, Bu Anindita dan Bapak Ngalin staf publik 20%. Yang tadi Pak kita sampaikan kita IPO tanggal 7 Februari itu 20% yang kita share ke publik. Next. Eh, ini milestone-nya Bapak Ibu 2019
awali berdiri dan pada tahun itu juga kita mengakuisisi 70% saham daripada MCT, Mahakam Coal Terminal. Kemudian di tahun 2020 itu commercial operation-nya Bapak Ibu kita memiliki long term kontrak dengan PT AD Putra Tanrajeng atau APT dan PT Guru Putra Bersama PT GPB. Dan di tahun 2023 long term kontrak ini kita menjadi life of mine kontrak. Maksudnya adalah selama masih cadangan batu bara yang masih ada itu berkontrak untuk pengangkutan batu bara tetap dengan PT dengan Ali. Jadi di tahun 2020 Bapak Ibu itu kita memiliki 10 eh, kapal tunda, kemudian 20 tongkang 180 feet. Nah itu kita targetkan nanti di 2024 Bapak Ibu kita bisa menjadi 57 kapal tongkang, kemudian 70 kapal tunda, kemudian 2 floating transfer unit ya sekarang saat ini satu. Kemudian ada 15 tug and barge yang satu fleet itu kita apa namanya ini 180 feet ini kita charter, terus kemudian yang 300 feet ini juga kita time charter. Jadi kalau dari sisi revenue Bapak Ibu tahun ini kita targetkan bisa mencapai tahun 2023 itu mencapai 928 miliar. Next. Ya, ini Bapak Ibu yang 3 divisi bisnis kita, coal barging itu river barges itu yang 180 feet. Kemudian yang kedua adalah ocean barge ini 300 feet. Kemudian ini prosesnya kedua adalah loading unloading dari jeti pelanggan kita sampai ke dalam ISP kita. Terus kemudian yang ketiga ini adalah floating loading menggunakan FTU. Next. Nah, ini bisnis flow-nya Bapak Ibu. Jadi dari loading jeti milik customer kita, kemudian itu diangkut oleh river barge tongkang sungai yang ukurannya 180 feet sampai ke intermediate stockpile yang ada di Desa Embalut. Kemudian dari sini ada proses unloading, kemudian setelah itu di loading lagi untuk ke ocean barge yang 300 feet. Jika tujuan dari pelanggan daripada customer dari pelanggan kami ini adalah untuk tujuan domestik, maka itu diangkut ke jeti end user ya. Kalau ini tujuan ekspor, nah itu nanti kita ke laut lepas di sana di Muara Brau itu kita menuju ke mother vessel. Di sana ada alat kita lagi tadi FTU itu untuk membantu melakukan unloading dan loading ke mother vessel. Next. Nah ini Bapak Ibu proses coal barging pertama dari loading jetty yang ada di Desa Gunung Sari ya di sisi Sungai Belayan, kemudian diangkut dengan tongkang sungai itu ke lokasi ISP kita. Di situ kapasitas 180 foot itu kurang lebih 1.850 metrik ton. Atau sekarang ini kita juga bangun nih sampai yang jumbonya itu bisa mencapai sampai 2.300. Jadi posisi jeti pelanggan kita ada di desa, ada di Sungai Belayan, itu kita nanti ISP kita ada lokasinya di Sungai Mahakam. Kemudian ocean barging ini yang 300 feet tongkang laut itu dari posisi ISP itu kita angkut sampai ke end user jetty untuk domestic sales dan sampai ke mother vessel untuk tujuan ekspor. 300 feet ini kapasitasnya itu sebesar 7.500 metrik ton. Next. Nah, di sini Bapak Ibu loading jetty di 2 pelanggan kami APT dan GPB tadi itu yang ada di Desa Gunung Sari di sisi Sungai Belayan. Kemudian itu yang kedua adalah proses unloading di ISP stok kita yang di Desa Embalut. Kemudian kemudian proses loading lagi untuk ke tongkang yang 300 feet untuk selanjutnya dibawa ke jeti pelanggan dari 2 pelanggan kami ataupun ke mother vessel di Muara Brau. Next. Nah ini Bapak Ibu yang ketiga ini ada floating loading. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di gambar yang di paling kiri atas itu adalah FTU kita.
Kemudian kalau gambar di bawahnya itu adalah pada saat proses loading unloading ya Bapak Ibu. Jadi kalau lihat yang besar itu adalah mother vessel paling kanan, kemudian yang tengah itu adalah FTU, kemudian itu adalah yang paling kiri itu adalah tongkang. Jadi proses unloading dari tongkang ke mother vessel ini menggunakan fasilitas dari atau unit kita yang namanya FTU, Floating Transfer Unit. Next. Eh, Ini bisnis strategis kita, Bapak Ibu. Yang pertama, kita tadi saya sampaikan bahwa antara Ali dengan dua pelanggan utama kami, APT dan GBB, kita punya lifetime of contract. Jadi kita memaintain LOM kontrak kita ini, maka kita bisa nyatakan sini adalah kita memiliki sistem sustainable business model. Kemudian capacity expansion, Bapak Ibu, kita tongkang kita akan kita tambah, kapal tunda kita akan kita tambah juga termasuk ISP dan juga FTU kita belakangan. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita punya monitoring system. Saat ini kita menggunakan satu uh, sistem kita bilang e-track plus yang bisa men-tracking kapal-kapal kita yang beroperasi. Dan kita dalam proses juga untuk mengoptimalkan agar mereka menjadi tidak hanya sebagai tracking, tapi juga menjadi barging management system yang akan membantu kita manajemen dalam pengelolaan tongkang-tongkangnya. Kemudian kita ada proses untuk digitalization, Bapak Ibu, ini untuk membantu efisiensi tentunya atau probability kita lebih baik. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana pentingnya sumber daya manusia yang akan menjalankan bisnis kita. Jadi kita nanti akan apa namanya melakukan satu pelatihan yang terstruktur juga melakukan agar succession planning bisa berjalan dengan baik. Next, terkait yang terakhir mungkin seksi terakhir operasional dan financial highlight. Bapak Ibu kalau dari sisi operasional highlight dari sisi volume yang kita angkut untuk yang 180 feet itu meningkat cukup tajam dari tahun 2022 ke 2003, sama juga untuk yang 300 feet-nya. Terutama untuk yang FTU Bapak Ibu baru karena baru unit ini baru kita akuisisi di bulan April tahun 2023. Kemudian kalau kita lihat dari sisi unloading juga volume meningkat di tahun 2023. Next. Kita lihat profit and loss revenue meningkat Bapak Ibu dari 670 miliar menjadi 929 miliar. Kemudian gross profit meningkat dari 300 miliar menjadi 382 miliar. Kemudian operating profit juga meningkat menjadi 309 miliar dari 224 miliar. Kemudian untuk net income juga cukup meningkat dari 152 miliar menjadi 189 miliar. Angka-angka ini kami sajikan angka unaudited ya Bapak Ibu masih in-house figure karena audit sedang masih berlangsung sampai dengan hari ini. Next. Sisi balance sheet Bapak Ibu ada peningkatan cukup baik dari sisi aset juga ekuitas dan capex juga cukup meningkat. Jadi kalau kita lihat kenaikan aset dan ekuitasnya meningkat cukup tajam jika dibandingkan kenaikan daripada liability. Ya, jadi dari financial positionnya tentunya ini akan lebih baik kita di tahun 2003 dan seterusnya. Next. Margin Bapak Ibu terlihat menurun. Kalau kita nanti lihat secara lebih detail lagi, sebenarnya kita punya net income meningkat, cuma peningkatan aset dan ekuitas kita jauh lebih besar. Jadi seolah-olah kelihatan seperti ya profit dan marginnya jadi menurun. Sebenarnya ini margin kita cukup terjaga sangat baik. Next. ROA dan ROE, Bapak Ibu, ini sama sebenarnya apa peningkatan aset dan ekuitas cukup meningkat, jadi kelihatannya ROA seperti menurun. Sebenarnya posisi keuangan kita masih cukup dan masih lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Kemudian kalau sisi dari liquidity, Bapak Ibu, semua menunjukkan peningkatan baik dari current ratio, liability total asset maupun dari total liability ekuitas, menunjukkan memang di tahun 2023 ini financial position kita memang jauh lebih improve dibandingin tahun sebelumnya. Mungkin itu Pak Fitra dari saya, mudah-mudahan lebihnya sedikit doang dari 5 menit.
Oke, baik. Terima kasih sekali Pak Faisal ya atas kebaikan hatinya sharing hal-hal yang menarik ya terkait dengan Ali. Mungkin kita juga em, juga akan menyapa ini ada beberapa juga yang masuk teman-teman. Selamat sore, Anda belum ketinggalan ya, masih permulaan saja ini. Dan bahkan kita baru akan menampilkan video profil dari Ali setelah tadi disampaikan fakta-fakta menarik tentang Ali dari Pak Faisal. Sekarang mungkin kita bisa lihat sedikit ya, bisa saksikan sedikit mengenai profil dari Ali. Silakan Mbak Megi di-share. The establishment of transportation and logistics companies in Indonesia is inseparable from the market growth in the energy industry. With commitment to provide comprehensive logistical solutions, PT Ankara Logistics Indonesia, ALI, emerges as a service provider that adapts to customer needs in mining logistics, including transportation, transshipment, and other mining services. Committed to workplace safety, environmental protection, and value for all stakeholders, we strive to maintain service quality while being an efficient and reliable solution for our customers. In the coal delivery and distribution process, we utilise specialised ships with routes determined by maritime authorities to ensure safe and efficient sailing passage. Our fleet will continue to grow in tandem with the growth of our customers' business and industry. Equipped with required permits and certifications, we ensure that our ships comply with all regulations, requirements and recommendations from the National Classification Society. Ali owns 39 tugboats with an average engine capacity of 350 to 380 horsepower and 34 barges of 180 feet, capable of transporting up to 2,300 tonnes per journey, among one of our competitive advantages. Ali also owns a floating transhipper unit, FTU, anchored in high seas of Muara Barau or Muara Jawa, Samarinda, East Kalimantan, with a capacity of up to 20,000 tonnes per day. We have extensive capabilities and knowledge, supported by effective operational management, a significant factor for Ali to achieving excellence in maritime transportation. We are also supported by an experienced operational team in the shipping industry with relevant certification from maritime authorities. The vessel tracking system used on each fleet is an innovation to develop operational systems, useful for providing real-time updates on ship status and collect data on ship location, speed and direction of travel. Our state-of-the-art technology, along with integrated transportation and mining logistics services, makes Ali a leading mining logistics company in Indonesia. Oke, keren banget video profilnya. Bro Daniel, ada yang mau di-share nih? Kira-kira sebelum kita Iya, iya. chat? Oke, mungkin kita sebelum masuk ke Q&A session, ada sedikit pemaparan dari technical analis kita ya, dari Pak Al-Fatih ya, mengenai pergerakan saham dari ALII ini nih. Silakan Pak Al-Fatih. Ya, oke, selamat sore. Bentar saya share screen. Ya, udah kelihatan ya. Oke,
Ya, ada sesuatu yang menarik nih dari Ali, yaitu bahwa eh, pemegang saham Ali itu didominasi oleh institusi ya, eh, hampir 70% lebih ya, itu institusi dan average cost-nya di 523 rupiah. Ini data berdasarkan Bloomberg tadi siang. Kemudian eh, dia masuk dalam sektor energi, di mana sektor energi itu termasuk yang bergerak di dekat center daripada relative rotation graph. Ya. Jadi dia itu sejalan pergerakannya dengan IHSG, yang itu sedikit momentumnya lemah. Nah, kemudian berdasarkan eh, sektornya terhadap kalau kita lihat di relative value di Bloomberg, saham-saham yang apa namanya satu sektor itu Ali dari sejak IPO itu performanya itu naik 166% ya. Jadi juga di atas daripada kompetitornya. Nah, kemudian juga menariknya adalah bahwa meskipun sudah naik kencang, ada koreksi, saat ini dia tertahan di level area konsolidasi yang terjadi di pertengahan Februari yang lalu. Dan ini kelihatannya cukup kuat menahan ya penurunan lebih lanjut. Dan kalau kita lihat di pergerakan intraday-nya, ada pola-pola divergence, yaitu ketika harga cenderung turun, tapi MACD-nya naik. Nah, itu menunjukkan bahwa buying power yang terjadi dalam penurunan ini sebenarnya cukup kuat ya, dan ini menjadi salah satu tanda potensi dia menjadi bullish, tetapi saat ini belum ya, momentumnya masih belum. Nah, ini kalau kita lihat rekomendasi saya untuk Ali buy dengan target jangka pendeknya 500 sampai 525, kemudian 535 dan agak menengahnya di 630. Batas risiko di 456 ya, dengan eh, logika analisa teknikal ada down channel di MACD, ada divergence di MACD. Ya, itu dari saya. Thank you. Oke, thank you Pak Al-Fatih, Bro Daniel ya. Sekarang kita lihat ya, sahamnya memang kayaknya lagi turun, tapi itu saatnya beli katanya ya. Oh, Pak Al-Fatih ya. Mudah-mudahan nanti bisa cuan semua. Ini saya masuk ke topik kali ini ya. Pak Faisal nih, saya ingat ya dulu ketika melihat posisi current account deficit kita, salah satu ditekan oleh dari sisi services. Dan salah satu kalau kita mau lihat lagi, ternyata memang kita kurang kapal. Di Indonesia itu memang kurang logistik, kurang kapal. Jadi kalau kita jumlah-jumlah tuh hitungin satu-satu, kapal kita itu palingnya cuma 16.000. Padahal pulaunya aja udah 17 ribuan. Nanti kalau dicocokin satu kapal satu ini nggak cukup. Bandingin sama Singapura yang 80.000. Ya, negara sekecil itu punya 80.000 kapal. Akhirnya apa? Kita kebanyakan menggunakan kapal Singapura misalnya. Yang untung mereka, ya kita nggak dapat untung apa-apa dari sisi logistik. Ya rugi dong, gitu kan. Nah, jadi ini keberadaan Ali ini penting banget ya rasanya sih untuk kemudian menggencarkan ekspor impor dan kemudian untuk menampung kepentingan yang sangat besar ya, baik dari sisi devisa ekspornya dan dari sisi servicesnya, penggunaan logistik. Ini pertanyaan saya Pak Faisal ya. Ini kan 2019 tadi ya kalau kita lihat ya, berdirinya. Em, Kenapa sih why took you so long? Sampai tahun 2019 baru gitu. Sebelum-sebelumnya kira-kira apakah nggak kepikiran apa yang ngangkut ini siapa sebenarnya? Singapura atau gimana Pak Faisal? Kira-kira. Jadi pertama mungkin Pak Fitra, terkait dengan kita compare Indonesia dan Singapura, mungkin di Indonesia itu kita ada azas namanya cabotage law. Ya, cabotage law itu meaning adalah kapal dan kru, kapal harus berbahasa dan krunya harus dari Indonesia. Jadi hampir bisa dipastikan semua yang beroperasi di perairan Indonesia itu adalah kapal-kapal yang berbendera Indonesia dan diawaki oleh Indonesia gitu. Jadi itu yang pertama. Nah, kalau yang kedua, ini kan kenapa baru 2019 ini juga terkait juga dengan tadi dua pelanggan utama kami ya Pak, yang mempunyai pemegang IUP gitu ya Pak. Kita mengikuti mereka lah, dan arti begitu mereka berjalan secara komersial, kita juga mengikuti juga untuk mengangkut batu bara mereka. Itu mungkin yang untuk menjawab pertanyaan dari Pak Fitra gitu. Tapi setuju kalau tadi Pak Fitra bilang bahwa kenapa kapal kita sedikit, Singapura banyak, itu memang ini kaitannya secara keseluruhan Pak, shipping bisnis ya, shipping industri itu sangat, dan kalau kita bedah lagi kan Pak, shipping itu nanti bagi ada kargo, ada
ada OSV, kebetulan saya pernah di industri OSV Pak, offshore support vessel gitu ya. Dan eh, menyangkut kapal-kapal itu investasinya nggak murah gitu ya, itu capital intensif bisnis juga gitu ya. Kemudian kalau untuk pengangkutan seperti kargo, misalnya, fuel, ngangkut mengenai crude oil gitu, itu juga kan perlu apa equipment yang lebih lebih detail lagi gitu ya. Jadi memang eh, ini banyak singgungan apa galangan kapal, pendanaan, tingkat suku bunga, ini banyak faktor nih. Kenapa kalau membandingkan dengan Singapura kok kita kelihatan jauh banget gitu ya. Itu di luar bisnis Ali sekarang sih, tapi kalau bicara overall bisnis shipping tuh kurang lebih seperti itu sih Pak Peter. Nah, terus apa yang membuat Ali berani? Ya kan tadi kan banyak banget permasalahan itu ya, Pak Faisal. Dari sisi pendanaan, dari sisi skala ekonomis. Tapi Ali 2019 muncul. Itu apa tuh motivasi? Motivasinya terus terang karena kita ngeliat opportunity, peluang. Ya, peluang untuk kita saat itu ya pemegang saham itu untuk apa namanya setup this company gitu ya, karena uh, uh, dua pelanggan utama kami ini belum ada apa namanya perusahaan yang untuk mengangkutnya gitu. Jadi kita ambil peluang itu dalam kondisi yang masih mungkin plus minusnya lah saat itu ya, tahun 2019 itu. Berarti ini bisa dibilang pioneer. Ada nggak kompetitornya siapa, Pak? Dalam bisnis yang serupa, yang lokal di Indonesia. Kalau bicara kompetitor kita, salah satunya yang sudah list itu MBSS ya Pak ya. Terus kemudian ada lagi Hasnur Group, masalah saya ingat saya itu ada ya, masih ada 4 lagi tuh Pak itu. Tapi mereka juga udah punya customer sendiri gitu ya Pak ya. Dan ini kita kebetulan dengan dua pelanggan utama kami ini kita punya eksklusif kontrak Pak, yang tadi saya bilang life of mine kontrak. Itu yang selama mereka masih punya reserve, maka mereka akan berikan eh, eh, pengangkutan batu bara ke kita. Unless kita bilang Pak kita nggak sanggup lagi nih karena kita nggak punya armada, baru mereka akan cari lagi ke lain gitu. Tapi sampai hari ini kami masih sanggup dan kami dalam berusaha mengejar juga untuk memenuhi itu untuk permintaan dari mereka. Itu I Pak. see. Nah, ini terkait dengan batu bara, Pak ya. Nah, so I'm a macroeconomist. Kalau saya pandangannya di tahun ini kan memang agak turun ya, Pak Faisal ya. Global demand turun ya. Juga implikasinya kemarin kita lihat bagaimana data ekspor kita turun year on year minus 9,45%. Salah satunya juga turun ke partner dagang utama kita, ke China. Nah, ini bagaimana Pak Faisal melihat prospek di tahun untuk bisnis angkut batu bara? Ya, karena kan batu bara global demand turun, ya angkutannya juga pasti akan terdampak kan. Gimana cara antisipasinya kira-kira Pak Faisal? Um, Batu bara kalau saat ini kita masih lihat ini lebih bisnisnya ya Pak lebih predictable. Predictable dalam arti gini, pemegang YUP holder itu mereka kan mendapatkan RKAB-nya 3 tahun ke depan, ya Pak ya. Seperti dua pelanggan utama kami ini, mereka udah punya RKAB untuk tahun 2024, 2025, dan 2026. Jadi lebih predictable. Nah, terkait dengan supply dan demand Pak itu kan memang terkait dengan bisnis secara keseluruhan gitu ya Pak. Tapi sampai hari ini kan kalau saya coba baca data dari BPS ya Pak ya, dan juga saya gabungkan dengan data dari Kementerian SDM, kebutuhan batu bara itu masih tertinggi despite dorongan daripada apa dunia ini mereka harus melakukan kepada ya, industri yang lebih bersih lah gitu ya. Tapi kebutuhan batu bara untuk pembangkit tenaga listrik masih cukup tinggi Pak. Di Indonesia aja Pak kalau saya lihat refer kepada data Kementerian SDM itu sampai tahun 2022 saya belum dapat data tahun 2023-nya itu pembangkit listrik dari batu bara itu masih 67%. Kemudian kalau tadi saya coba lihat lagi yang batu bara listrik yang untuk tujuan ekspor. Jadi dari dua belah utama kami ini Pak, tujuan ekspor itu setelah memenuhi DMO-nya, Domestic Market Obligation, itu mereka kan 80% ekspor ke China, 20% ekspor ke India. Ke China itu masih butuh Pak 1 tahun itu mereka 1,8 sampai 2 miliar ton batu bara untuk pembangkit listriknya saja gitu ya. India masih cukup tinggi, kurang lebih
seperempatnya kebutuhannya untuk pembangkit tenaga listrik. Dan saya cek dengan teman-teman yang dari India ini, mereka hampir 100% Pak pembangkit listriknya dari batu bara. Jadi di saat sekarang kondisi market global yang masih 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 sangat dinamis ya Pak ya. Kebutuhan kami meyakini ya Pak, kebutuhan batu bara masih cukup tinggi dan otomatis usaha kami, bisnis kami di Ali ini juga masih prospektus sekali gitu Pak untuk beberapa tahun ke depan ini. Itu mungkin Pak Oke, Peter. jadi bullish ya Pak ya. Tapi saya agak sepakat dengan Pak Faisal tadi. Jadi beberapa waktu yang lalu ketika ada geopolitical tensions antara Rusia dan Ukraina, ya gas dipotong di Eropa. Akhirnya Eropa harus berbalik lagi yang tadi sebelumnya Batu bara. sangat green ya, balik lagi ke batu bara gitu kan. Akhirnya ya semuanya jadi pragmatis juga kan, kebutuhannya harus dipenuhi gitu kan. Dan dari sisi itu saya rasa masih ya, saya sepakat dengan pandangan Bapak agak lumayan bullish lah. Em, tapi ke depan apa cuma batu bara aja kan, kita juga punya banyak nih ya, apalagi di eranya Pak Prabowo Gibran ada hilirisasi tambang, nanti ada katanya Pak Bahlil ada bauksit apa segala macam, bahkan sekarang nikel. Itu nggak tertarik juga buat angkut barang-barang itu? Um, Kalau kita bicara visi daripada Ali ya Pak ya, visi kita itu apa? Menjadi to be a leading end-to-end mining logistics and services provider yang menyangkut transportasi, kemudian transhipment dan juga services lainnya gitu ya. Nah, saat ini memang kita masih fokus kepada bagaimana kami bisa memenuhi demand daripada dua pelanggan utama kami ini Pak gitu. Karena mereka tadi kalau tanya bicara tadi yang saya sampaikan RKB itu mereka udah 3 tahun udah dapat Pak, dan itu meningkat cukup tajam. Yang saya dapatkan sih informasinya Pak, mereka RKB tahun ini itu mendapatkan 7 juta ton Pak. Kemudian tahun depan itu 10 juta, tahun 2026 itu 13 juta. Tahun 2023 Pak, yang kami angkut itu hanya sampai nggak sampai 3 juta Pak. Jadi kalau misalnya sekarang saya untuk memenuhi demand daripada customer kami, dengan asumsi dia memenuhi RKB-nya Pak, kita sekarang ini harus menggandakan kita punya ya, infrastruktur segala macam gitu. Nah, balik tadi Bapak pertanyaan Pak, apakah kita tidak mau diversifikasi mengangkut yang lain Pak? Itu masih enggak, maksudnya dalam jangkauan uh, kita untuk melakukan uh, assessment Pak bisnisnya gitu ya Pak ya, seperti nikel gitu ya. Kemarin kita juga sempat bicara mengenai bauksit Pak, itu juga sangat potensial gitu ya, atau apa, iron sand Pak yang bisa diekspor juga ke Cina dan sebagainya gitu ya. Bahkan minggu lalu Pak saya sempat ada meeting dengan satu potensial customer itu untuk mengangkut bauksit Pak dari Kalimantan ke smelternya Pak di daerah Sumatera Oh, sana. sudah itu sudah atau baru Eh, rencana? Baru pembicaraan awal Pak, karena mereka juga sama Pak lagi nunggu RKAP dari customer. Jadi once mereka dapat kontrak, eh, insya Allah kita akan juga baru mulai mendetailkan. Jadi kita lagi mempelajari, nanti kita akan survei juga kondisi sungainya seperti apa. Ini yang fit untuk mereka nih pakai bars yang berapa, eh, ukurannya Pak, apakah bisa 300 feet, apa hanya 180 feet, itu yang masih masih perlu detailkan lagi Pak. Tapi kami telah melihat semua potensi-potensi yang ada Pak, pengangkutan boksit, nikel, dan lain sebagainya. Itu Pak Peter. Berarti, berarti sky is the limit lah ya. Ini kan banyak sekali tuh varian produk tambang ya. Nah, kalau begitu berarti ada ekspansi rencana apa rencana ekspansi ke daerah-daerah lain tuh, Pak Faisal. Saat ini sih Pak, dan kita masih fokus pada coal barging Pak. Kita masih fokus di Kalimantan Timur. Posisi kita Kalimantan Timur Pak. Jadi kalau kita bicara data dari Kementerian SDM kan Pak, 41% cadangan batu bara itu ada di Kalimantan Timur. Sisanya menurut spread ke provinsi-provinsi lain, ada sekitar 14 provinsi. Nah, itu dari total 34 miliar ton batu bara yang masih ada di reserve kita gitu, Pak. Jadi saat ini memang kita masih fokus di di apa namanya, Kalimantan Timur. Jikalau Pak, ini jikalau ya, jikalau memang kita ternyata yang tadi saya bisa sampaikan bahwa bauksit ini ada potensi untuk kita angkut juga, dan kita secara bisnis ini memberikan kami profitabilitas gitu ya Pak, kita akan buka lagi Pak gitu ya. Itu eh, tidak tutup kemungkinan gitu. Memang tapi kali ini fokus memang masih di coal barging. Itu Pak kita. Asik. Oke, Bro Daniel, ada yang mau tanyain? Iya, oke.
Mungkin kalau dari saya ya, melihat dari industri tug and barge ya, terutama dari kapal-kapal ini kan sekarang lagi kondisinya kan over demand ya Pak ya, di mana banyak perusahaan-perusahaan ingin mengambil batu bara tetapi tarif kapal itu cukup tinggi ya. Jadi apakah hal ini masih akan terus terjadi Pak hingga tahun ini mungkin tahun depan Pak? Sampai hari ini Pak, kita untuk kita order pembangunan kapal tongkang nggak ada isu tuh Pak. Ya, jadi kalau tadi saya bicara Pak, sampai akhir bulan ini Pak kita punya 42 kapal tongkang. Bulan Agustus kita udah tanda tangan Pak untuk pembangunan 8 unit sekarang in progress Pak. Kita harapkan bulan Juli, Agustus lah itu 8 unit itu masuk, maka kita akan punya di bulan Juli atau Agustus itu kita punya 50 unit. Sebulan lalu saya tantangan lagi untuk pemesanan 7 unit lagi Pak gitu. Jadi so far galangan kapal yang dapat kita buat kalau tahu apa nggak ada isu Pak untuk masalah uh, mengenai tingginya demand atas kapal-kapal ya Pak. Masalahnya mungkin nanti Pak lihat harga daripada bajaknya juga gitu Pak. Naik turun karena ini begitu kita pesan order makin sini harganya terus meningkat tuh. Paling itu aja sih konsiderasinya tuh. Oke, untuk pembelian kapal itu eh, bikin sendiri apa third party Pak? Terparti Pak di Batam. Oke, third party. Dan untuk capex per kapal itu kira-kira berapa Pak? Em, Untuk kapal tongkang 180 feet ya Pak, itu more or less dengan mob di mobnya ya Pak, cost itu mungkin sekitar 950.000 sampai 1 juta dolar satu unit. Oke, oke. Berarti optimis nih ya Pak bakal dapat sekitar tambahan 8 tongkang baru ya di tahun ini ya. Eh, 8 udah in progress ya Pak, karena itu kontrak kita di bulan Agustus 2023. 7 unit kita bangun tanda tangan kontrak sebulan lalu. Jadi kita harapkan di akhir akhir tahun ini kita punya 57 unit. Our target Pak paling tidak 70 unit. Oke, berarti banyak juga ya Pak tambahan armadanya ya di tahun ini ya. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya dari saya ingin tahu nih, kan Bapak mention ada eksklusif kontrak ya dengan klien-kliennya ya, si APT dan juga GPB ya Pak ya. Ya. Itu kalau boleh tahu untuk life of mine itu kira-kira berapa tahun ya Pak ya? Em, saya nggak pegang mereka punya itu ya Pak, tapi based on discussion aja ya Pak, mungkin mereka punya reserve sekitar 300 juta ton atau lebih ya Pak. Oke, 300 juta Kalau ton. kita asumsiin setiap tahun kita angkutlah 10 juta gitu ya Pak. Ini asumsi semua Pak ya. Asumsi mungkin masih 30 tahun lagi kita masih masih fokus bisa ngelola batu mereka. I see. Berarti memang Ali ini udah secured contract untuk long term ya Pak ya. Berarti ya Sudah. cukup bagus lah ya untuk perusahaan sendiri ya. Ya. Oke, mungkin itu aja sih Pak Fitra dan juga Pak Faisal. Mungkin ada tambahan? Oh iya, jadi tadi kita udah bicara rencana-rencana tadi Bro Daniel juga udah tanya juga ya beberapa hal yang mungkin agak concerning tapi juga tadi jawab lumayan bullish oleh Pak Faisal. Nah, kalau kita bicara trajektori nih, Pak Faisal ya, 5 tahun ke depan nih kira-kira Ali mau jadi apa nih? Gimana tuh roadmap-nya untuk short term ada untuk medium term 5 tahun ke depan? Yang pasti Pak tadi kita akan coba memenuhi Pak fleet kita yang tongkang 180 feet itu eh, setidaknya kita bisa mencapai 70 unit Pak. Kemudian kapal taksi otomatis juga kita bisa mencapai 70 unit. Kemudian yang berikutnya Pak FTU floating transfer unit Pak, kita udah nggak bisa 1 unit lagi Pak, mesti paling tidak 2 ya. Kita harus bangun lagi. Kemudian yang berikutnya adalah ISP, Pak. ISP ini saat ini kapasitas kita itu sekitar 5 juta ton. Jadi kalau kita tadi mau mengangkut 10 juta sampai 14 juta, Pak, kita butuh lagi pembangunan 1 unit lagi. 1 unit ISP intermediate stockpile. Saat ini kami sudah melakukan pembicaraan lah ya Pak dengan pemilik lahan gitu ya. Kita mungkin mudah-mudahan di tahun ini kita bisa mengakuisisi lahan tersebut atau pas setidaknya tahun depan ya untuk kita mulai siap untuk dibangun Pak. Karena untuk pembangunan pun butuh proses lagi. Jadi kalau kita bicara 5 tahun ke depan Pak, setidaknya kita nanti akan memiliki 70 unit tugs and barges, 70 set.
Kemudian FTU kita meningkat dari 1 unit menjadi 2 unit, Pak. ISP kita meningkat dari 1 unit menjadi 2 unit. Itu untuk nanti memenuhi permintaan daripada apa eh, customer kita ya, dua pelanggan utama yang kita memiliki life of loan contract dengan mereka. Itu kurang lebih gambaran 5 tahun ke depan, Pak. Nah, itu berapa persen yang diekspor, berapa persen yang diserap domestik, Pak, untuk produk-produknya yang batu bara ini? Yang Batu diangkut. bara sesuai ketentuan Pak, DMO itu 25% Pak. Ya. Kemudian 70% itu diekspor. Nah, dari yang 70% ekspor itu 80% ke China, 20% ke India. Ini pasarnya dari dua pelanggan utama kami. Oke, jadi ya basisnya adalah ekspor lah ya, karena kan DMO itu kan ya kewajiban lah ya. Ya. Tuh. Nah, terus kalau kita bicara ini ya, sekarang kan dunia tidak hanya kita tidak hanya bicara mengenai global demand. Kalau di jangka panjang kan dunia ingin seperti semakin hijau, dunia ingin seperti semakin efisien. Apakah itu tantangan buat industri Bapak? Bagaimana ada Bapak menghadapi apa tantangan-tantangan seperti ini? Apakah ini peluang, apakah ancaman, apa seperti apa? Tentunya Pak, kalau kita dalam berbisnis tuh challenging is there ya Pak ya. Dan itu challenging itu bagian dari tugas kita Pak, untuk kita melakukan bisnis itu untuk selalu berpikir Pak. Kita harus dinamis ya Pak. Kita nggak bisa statis gitu ya. Jadi di luar tantangan tadi Bapak sampaikan itu kita punya apa eh, punya satu target ya Pak, kita how to make an ordinary things to good, to good to great, and to make great to even better gitu. Jadi kita selalu continuous improvement. Nah, terkait yang tadi saya sampaikan terkait industri yang batu bara, yang dia orang bilang saya ini sunset gitu ya. Tadi saya sampaikan kita dalam mungkin 10-20 tahun kami masih optimis Pak, itu masih tetap ada gitu. Tetapi kami kan tidak mengesampingkan juga apa namanya potensi-potensi lain yang bisa kita lakukan gitu ya. Tadi seperti kita lihat juga industri apa mining yang lain seperti the bauxite yang juga sangat potensial Pak. Itu juga kan ekspor juga tuh Pak nantinya setelah di smelter itu kan diekspor juga ke Jepang ke negara lain gitu ya aluminanya. Kemudian dari sisi nikel tadi Pak bilang hilirisasi yang itu akan terus dilanjutkan, bahkan sekarang tuntutannya bukan hilirisasi Pak tapi industrialisasi gitu ya yang lebih bernilai tambah. Nah, di luar itu Pak, untuk operasional ini kita pun juga mengedepankan bagaimana sekarang itu juga lebih efisien dalam beroperasi gitu ya Pak. Tadi kita bilang kita punya tracking system, yang kemarin kita punya GPS, kita pakai baterai, kita sekarang dalam proses Pak, dalam proses kita lagi trial untuk kita pakai gunakan yang GPS dari solar cell Pak, menggunakan tenaga matahari gitu ya. Yang kita dan itu kan kita kembangkan juga ini menjadi barging management system. Ya. Kalau bikin kita report yang real time uh, untuk kemudian pengambilan keputusan gitu ya. Uh, Kemudian kita juga sudah menjajaki ya Pak kapal listrik ini kan udah mulai dikembangkan Pak. Di industri shipping ini Pak udah mulai mereka juga bicara nggak mau aja mobil listrik Pak gitu. Tapi kalau kita lihat ininya Pak, mungkin masih butuh waktu ya Pak. Karena mobil listrik aja motor Listrik, listrik kan masih butuh waktu gitu ya kapal listrik apalagi kapal. baterainya segede apa, Pak? Nah, itu yang masih dalam tahap studi sih, Pak. Yang terus terang kita ada satu direksi kami yang membawahi itu, Pak, yang melihatin itu nih udah sampai di mana gitu. Kita sih masih cukup panjang, tapi semua perubahan itu, Pak, dinamika dalam bisnis itu akan kita selalu ikutin. Kita nggak akan statis, kita selalu dinamis untuk mengikuti perubahan bisnis. Tentunya dengan kaedah-kaedah bisnis yang lebih baik lagi ke depan. I see. Oke, Bro Daniel, kayaknya kita udah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan ini bisa di monitor, bisa di share juga ke Bapak Isal. Silakan. Oke, oke, mungkin pertanyaan pertama nih. Untuk CAPEX di 2024 ini itu dipakai untuk membeli truck and barges dengan jumlah yang berbeda ya Pak ya. Bisa dielaborate nggak Pak ya, kenapa jumlah truck and barge itu berbeda ya untuk CAPEX di tahun ini? Oke. Capex Pak untuk kapal tongkang dan kapal tunda. Kapal tongkang itu tadi dari sisi jumlah nilai capex-nya jauh lebih besar ya Pak. Tadi hampir $1 juta lah kalau kita ambil gampangnya itu ya. Sementara kalau untuk kapal tunda itu lebih kecil. Ya. Tetapi kondisinya Pak kapal tunda itu banyak Pak di dekat kita. Jadi memang kita sekarang ini lagi pada fokusnya memang kita bagaimana pemenuhan tongkangnya dulu Pak. Nanti untuk kapal tunanya bisa kita bisa model charter juga Pak gitu ya. Tetapi at the end Pak kita harapan tuh nanti antara kapal tunda dan kapal
Tongkang tuh sama Pak jumlahnya, karena itu kan satu set mereka. Gitu sih Pak. Mungkin sekarang lebih fokus pada dana yang kita milikin sih Pak, sama financing yang kita dapetin nantinya. Oke, oke. Berarti untuk CapEx tahun ini mostly bakal didanai dari proceed IPO ya, Pak ya? Mostly ya, tapi kita tetap ada perlu pendanaan lain dari perbankan juga sih Pak. Oke. Biasanya itu untuk kontrak dengan pelanggan itu biasanya di update itu per berapa bulan sekali ya, Pak? Masalah tarif dan juga pengangkutan itu berapa bulan sekali, Pak? Tarif ini kita mengikuti daripada perubahan ICI ya Pak ya, Indonesia Coal Index. Jadi jika ada satu perubahan yang apa yang sebenarnya kita akan lakukan adjustment Pak, akan main di pricingnya. So far kan sampai beberapa bulan terakhir ini kan harga batubara relatif stabil kan Pak, nggak ada gejolak yang naik atau turun signifikan. Jadi kita refer ke sana sih Pak, gitu ya. Fairness juga untuk si pemegang holdernya sih Pak. Oke, oke. Bisa di-adjust berapa bulan sekali, Pak? Itu sih secara kontrak memang 3 bulan sekali ya Pak kita review. Tapi itu semua subject to kondisi market banget sih Pak, kondisi ICI. Oke, oke. Dan biasanya tuh untuk kapal sendiri kan biasanya ada maintenance ya, Pak ya? Sama seperti mobil lah, seperti kayak ganti oli dan lain-lain ya. Itu biasanya berapa tahun sekali dan berapa lama, Pak, sekali maintenance itu ya? Sesuai ketentuan ya Pak dari kelas gitu ya. Kapal kita ini kita melakukan intermediate survey Pak, itu 2,5 tahun sekali Pak. Kemudian 5 tahun sekali kita melakukan namanya overhaul Pak keseluruhan, itu 5 tahun sekali. Jadi tapi gini, kondisi kapal kita ini relatif baru semua Pak. Ini tahun-tahun 2020 ke sini kan Pak. Jadi maintenance cost, I can say Pak, kita sangat 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 kompetitif lah Pak, sangat rendah lah, karena kita nggak terlalu banyak tuh. Sama kayak mobil lah Pak, kalau masih muda masih masih oke lah. Kalau udah umur tua baru kita banyak, maintenance cost cukup tinggi. Ya, oke, oke. Siap, ngotot, Pak. Oke, mungkin ini ada pertanyaan lagi dari Flor ya. Mungkin apa saja sih Pak teknologi atau inovasi terbaru yang akan diimplementasikan dan bagaimana integrasi teknologi dapat meningkatkan efektivitas operasional ya? Karena kan Bapak tadi mention untuk kedepannya Ali sendiri akan mengedepankan teknologi dan juga efektivitas ya Pak ya. Itu Ya. seperti apa pastinya Pak? Yang pasti Pak, untuk operasional kita agar lebih efisien Pak, pertama kita udah punya sistem yang kita udah kerjakan Pak, kita namanya e-track plus ya Pak. Itu sebagai tracking sistem kita jadi tahu kapal-kapal kita ini bergerak ke kemana, berapa lama segala macam Pak. Jadi kita tahu voyage time-nya atau cycling time-nya berapa lama, karena kita punya target terhadap hal itu. Namun ini kita lagi kembangkan Pak untuk satu GPS yang tadi selama ini dipakai baterai Pak, itu kita akan gunakan dari tenaga matahari. Karena apa? Kalau kita dengan dari baterai ini sangat tergantung juga daripada disiplin daripada krunya Pak. Nah ini kita kadang-kadang suka ada effort untuk mengingatkan kru mengenai kapan dicas segala macam. Tapi kalau nanti dengan teknologi solar cell, maka GPS itu nggak perlu di charge lagi, otomatis. Yang kedua, kita mau tingkatkan Pak yang tadi sebagai tracking, tapi ini bisa menjadi barging management system Pak. Jadi di sini kita bisa bukan hanya real time, pada reportingnya pun kita bisa lihat secara real time. Fuel usage terus kendala di lapangan seperti apa kita bisa dapat itu secara real time. Itu dari sisi operasional Pak. Kemudian untuk kita lebih efisiensi Pak, saat ini kita juga dalam proses Pak untuk mengganti apa namanya accounting software kita menjadi ERP Pak. Ya, ini terus terang ini menjadi apa namanya satu milestone yang sangat baik Pak untuk kita, yang pastinya akan meningkatkan efisiensi Pak dan juga peningkatan kontrol. Karena waktu kita merubah dari satu accounting software menjadi ERP itu nggak hanya merubah sistem Pak, tapi ini merubah behavior. Lebih terkontrol Pak, apalagi ini kita akan ambil yang integrated. Saya pengalaman berapa tahun sebelumnya di company yang berbeda, itu setelah kita terapkan Pak itu jauh lebih disiplin, jauh lebih efisien, dan kita lebih saya sebagai board saat itu Pak, kita bisa melihat itu secara real time itu Pak, kontrol terhadap penerbitan PO, approval PO dan segala macam. Kemudian yang berikutnya Pak yang tidak penting ada tadi masalah sumber daya manusia. Kita juga akan investasi di HRIS Pak, Human Resource Information System, di mana kita proses manual dan pengolahan SDM-nya akan lebih sedikit ya, akan dibantu oleh sistem.
Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita meningkatkan kapasitas our people, Pak. Karena at the end of the day, kita bikin semua bagus, Pak, kapal bagus, teknologi bagus, tapi orang yang menggunakan tidak bagus, maka akan jadi problem juga. Jadi SDM ini adalah satu prioritas kita untuk kita kembangkan. Kita dalam proses juga, Pak, baru dalam diskusi internal ya, Pak, bagaimana kita bisa mempunyai satu sistem development yang terstruktur gitu ya, Pak ya, dari level paling bawah sampai yang paling atas. Jadi kita nanti akan mendapatkan uh, proses succession planning akan berjalan, ya. Jadi misalnya saat seorang manajer hari ini mungkin kita proyeksi dalam 5-6 tahun tujuan ke depan dia udah menjadi direksi di sini, Pak, yang akan menggantikan kita yang senior-senior itu yang kita coba jalan ke depan untuk Ali, Pak. Gitu, Pak. Oke, oke, siap. Thank you sekali Pak Faisal dan juga tim dari Ali. Boleh Bro Daniel, saya mau ada Oke. follow up sedikit soal SDM ini menarik ya soalnya. Tadi fokus dari Ali kan tidak hanya bicara mengenai capital, hard capital, bicara mengenai soft capital, human skill, human capacity. Nah, ini menarik sekali. Saya pengen tanya Pak Faisal nih, secara objektif, bagaimana Pak Faisal melihat sumber daya manusia di bidang pertambangan saat ini? Apakah kita kompetitif? Ya, sampai kemudian Pak Faisal punya semacam roadmap ya untuk pengembangan sumber daya manusia dan seterusnya. Em, apa yang kurang gitu, dari sumber daya manusia kita? Ya mungkin gini Pak, kalau kita bicara eh, sumber daya manusia Pak, itu saya pikir kalau kita bicara kayak perusahaan Pak, itu tanggung jawab perusahaan untuk memastikan kita punya sumber daya manusia yang kompeten gitu ya. Makanya saya selalu bilang kalau saya bicara ke tim HR, human capital saya, Pak, saya bilang pekerjaan orang human capital itu cuma simpel. Satu, bagaimana merekrut yang terbaik, ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mendevelop. Pekerjaan ketiga hanya bagaimana orang ini kalau udah pensiun ya pensiun selesai atau mereka resign gitu ya. Nah, proses yang terpenting di sini adalah bagaimana mereka kita develop gitu, Pak. Kita harus rekrut yang terbaik. Bahkan di beberapa perusahaan pas di Indonesia sekarang Pak itu mereka udah istilahnya apa Pak, udah bayar di depan ya Pak istilahnya gitu. Maksudnya dia lagi Ijon lah, kuliah pun Ijon. apa? Udah Ijon diijon ya. dan Ya. diijon. Dan itu di beberapa industri Pak. Saya pernah di kebun sawit Pak. Itu udah diijonkan mereka dari semester 1 semester 2 tuh sama perusahaan sawit itu. Nah, itu saking kita bagaimana pentingnya kita merekrut yang terbaik. Kemudian habis itu kita tanggung jawab untuk mendevelop. Nah, kebetulan Pak, saya latar belakang saya juga selain saya di praktisi Pak, saya semenjak 6 tahun setelah saya lulus juga jadi dosen di kampus saya yang lama gitu ya. Terus kemudian saya beberapa tahun terakhir ini saya aktif di salah satu executive education di daerah Jakarta Selatan Pak, terkait dengan development orang-orang ini. Jadi saya tahu persis bagaimana how to develop bukan develop, how to the importantnya people ini Pak untuk berjalan bisnis dengan baik gitu. Kalau untuk nanti kita ini untuk saya perlu didukung juga teman-teman dari yang emang spesialisasi di situ Pak. Walaupun saya pernah di sana gitu Pak, tapi lebih baik pihak independen nanti membantu kita untuk bagaimana bikin sistem development yang terstruktur untuk Ali. Mungkin itu Pak. Artinya ya lumayan kompetitif lah. Kalau dari semester 1 sudah di Ijon, artinya memang udah proven lah ya lulusan-lulusannya gitu ya, Pak. Maksudnya Orang nggak perlu. orang Indonesia canggih-canggih lah Pak. Nggak ada Iya, yang ini ya. Pak. Berarti Indonesia Emas 2045 tuh kita beneran jadi emas lah ya. Insya Allah, Insya Allah. Oke, Bro Daniel, ada lagi pertanyaan dari floor. Ya, mungkin dari floor sih nggak ada ya, udah selesai ya. Tapi mungkin ada ini nggak ya Pak? Mungkin terakhir outlook ke depannya dari segi industri truck and barge di Indonesia tuh ke depannya akan seperti apa dan apa dampaknya tuh kali ke depannya setelah IPO ini ya. Boleh Pak, silakan. Eh, Balik Pak, kali kita nggak hanya bicara tak barge ya Pak ya, karena memang sekarang ini fokus kita di situ, tapi kita akan menjadi perusahaan mining logistik yang terdepan gitu ya Pak ya, yang kita targetin ke sana. Jadi kita dari proses dari produksi, transhipment segala macam kita akan terlibat di dalamnya gitu ya. Tapi kalau tadi Bapak bicara mengenai prospek tax and barge Pak, sepanjang negara kita kaya dengan sumber daya alam Pak gitu ya. Tadi kita bicara baru batu bara, kita bicara lagi ada lagi nikel, ada lagi iron sand, ada lagi bauxit gitu ya Pak, yang akan bisa kita angkut itu Pak. Nah, dan udah 11 tahun terakhir kan Pak, perekonomian kita kan didukung oleh sektor mining kan Pak, sebagian besar gitu. Selain konsumtif ya Pak, sektor konsumtif gitu. Jadi saya bisa bilang sini saat pertanyaan Pak Daniel gitu bahwa
bisnis logistik, khususnya mining logistik, atau kita kecilkan lagi trucks and bars, dalam beberapa tahun masih sangat cukup perspektif Pak, sangat bullish gitu ya. Khususnya ke Ali ya Pak, kalau ke Ali ini karena kita punya life mine of contract, maka saya bisa bilang bahwa Ali ini ya sampai 10-20 tahun ke depan ya akan sangat 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 cukup sustainable. Itu Pak Daniel. Iya, setuju sekali sih saya dengan pemaparan dari Pak Faisal ya. Oke, mungkin Pak Fitra dan juga Pak Faisal ada tambahan atau closing statement, Pak? Mungkin dari teman-teman di Samuel dan juga uh, yang hadir sore hari ini gitu ya Bapak Ibu, kita menyatakan bahwa mau sampaikan bahwa Ali ini memiliki established and sustainable business model ya with confirmed volume of take. Jadi it is an assured business gitu Pak. Saya mau sampaikan seperti itu. Oke, Pak Faisal, ini menarik sekali ya perbincangan kita, dan Bro Daniel, thank you juga menjadi co-host hari ini. Yang jelas saya masih melihat bahwa industri mining sebagaimana yang tadi diyakini oleh Pak Faisal masih sangat prospektif lah, belum sunset ya. Bahkan beberapa waktu yang lalu saya juga sempat melihat artikel ya bahwa untuk negara-negara berkembang atau bahkan untuk negara-negara penghasil tambang minyak itu belum saatnya beralih, malah ya itu harus terus digas ya. Kalau misalnya memang kurang ya negara-negara barat memang kekurangan, tapi kalau negara kita kan nggak kurang-kurang amat gitu kan, bahkan berlebih-lebihan. Nah, kalau berlebihan kenapa nggak dipakai? Kalau nggak dipakai ya disia-siakan, rugi dong gitu kan. Makanya ini keberadaan sektor mining ini menurut saya masih sangat prospektif, dan bahkan menjadi salah satu penyumbang tadi sebagaimana yang tadi disampaikan Pak Faisal. Saya sepakat sekali, penyumbang bukan hanya hilirisasi tapi industrialisasi. Karena kalau kita lihat sekarang kontribusi industri kita terhadap GDP tinggal 19%, ada deindustrialisasi. Maka ini adalah cara membangkitkan industri kita. Salah satunya lewat jalur logistik. Ya kalau nggak ada logistiknya, kita punya barang percuma dong, gitu kan kira-kira Pak Faisal. Jadi sekali lagi terima kasih, menarik perbincangan kita hari ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman di sini semua, dan saya melihat juga ada Bu Miming. Selamat sore Bu Miming. Sore Bu Miming. Ya gimana Pak? Prospek masih bagus Bu Miming untuk Ali, masih bullish. Ya, so gimana target year end Pak? Harga sahamnya Pak? Saham itu market yang menentukan, Bu Miming lebih tahu lah daripada saya gitu ya, supply demand ya. Jadi kami di dalam perusahaan ini tidak terlibat di dalamnya gitu ya. Jadi Bu Miming lebih tahu, paham lah. Jadi supply demand Pak. Jadi tadi di Pak Al-Fatih juga udah menyampaikan bahwa it's the time, it's to buy gitu ya, karena akan bullish ke depan. Jadi sangat menarik analisa dari Pak Al-Fatih tadi itu. Jadi saya teman-teman yang hadir di sini mungkin ya it's time to buy saham Ali. Ya, semangat sekali kesimpulan sekaligus menutup kita kali ini ya Bu Miming ya. Jadi it's time to buy, karena ya ini secara teknis time to buy, secara fondasi kita lihat tadi, wah tractionnya, trajektorinya sepertinya lumayan menjanjikan ya. Jadi rugi dong kalau kita nggak beli sekarang. Gitu ya teman-teman. Bu Miming, Pak Faisal, terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Bermanfaat. Terima kasih. Sahamnya melejit terus ya Pak. Amin. Semoga melejit terus. Sampai yang paling penting ini Bu Miming, yang paling penting itu adalah seperti yang disampaikan Pak Dirut Bursa dan Pak Listing Director IDX, yaitu disampaikan agar memberikanlah keuntungan untuk para pemegang saham Ali. Nah, itu yang kami coba penuhi Pak, kita perlu dijaga. Jadi kita bisa memberikan keuntungan dalam berupa dividen kepada para pemegang sahamnya. Di luar itu yang main jual beli itu silakan, mereka mendapat capital gain, tapi itu kan semua nggak terlepas daripada bisnis Ali sendiri, karena semakin bisnis Ali mempromising, selling buying itu akan lebih dinamis juga di pasar, saya yakin. Amin. Yang penting kan kita mengenal Bapak lebih dalam, mengerti bisnisnya Bapak, perkembangannya Bapak, ya kan? Bagaimana juga kan Bapak banyak disupport oleh grup sendiri dalam hal mendapatkan sudah entertainment lah, ya kan? Kita juga pengen, itu kan positifnya, sangat positifnya.
Tapi kan kita juga pengen perkembangan bagaimana Bapak mendapatkan kemudian hari langganan lainnya yang di area situ. Nah, itu kan saya yakin Bapak punya networknya untuk mendapatkan klien-klien lebih baru jika bisa menambah tongkang sesuai kebutuhan di pasar. Dan tongkang susah dapat Pak ya. Ya. Ini tadi saya makan Bu Miming menambahkan sedikit aja Bapak Ibu semua. Yang tadi saya belum pembicaraan dengan untuk bauksit Pak, Bu Miming itu third party, salah satu perusahaan multinasional yang kita sudah lakukan pembicaraan awal. Itu sih dari diskusi mungkin ini di kuartal 4 lah bisa terrealisasi. Kalau mereka dapatkan itunya ya RKAB-nya, mungkin di kuartal 4 ini kita udah lebih konkret lagi saya bisa sampaikan terkait dengan pembicaraan awal ini. Itu. Oke, semoga bagus hasil Q4-nya dan Amin, amin. mudah-mudahan menjadi menjadi basis trajektori tahun-tahun berikutnya. Semoga Amin. kita Terima kasih Pak. doakan Ali untuk sukses selalu. Terima kasih sekali lagi Pak Faisal, Bu Miming, Bro Daniel, Cipal Fatih, dan Bapak Ibu sekalian yang hadir hari ini. Semoga nanti Pak Faisal kalau ada waktu lagi nanti bisa kita undang ya. Kalau ada yang menarik lagi bisa di-share. Anytime. Ketemu lagi ya. Selamat sore yang sedang Sore. puasa sebentar lagi buka. Mudah-mudahan nanti sekalian doain Ali ya supaya sahamnya naik terus. Amin, amin. Terima Mungkin kasih. Oke, sampai ketemu. Selamat sore. Assalamualaikum. Oke, mungkin sebelum penutup bagi sobat-sobat iya, Samuel semua yang ingin menonton video-video kita lainnya boleh di-subscribe ya untuk YouTube dari Samuel Sekuritas ya. Dan juga kita sudah melihat dari prospek kedepannya untuk Ali ya, secara teknikal dan juga fundamental. Jadi bagi sobat-sobat Samuel semua yang ingin membeli saham Ali bisa langsung beli di aplikasi Star ya. Oke, mungkin itu aja dari kami, dari Samuel Sekuritas. Thank you sekali Pak Faisal, Bu Miming, dan juga Pak Fitra untuk webinar kita di sore hari ini. Oke, pamit undur diri ya. Bapak Ibu semua ya. Thank you Pak.